Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini masih melanjutkan menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan malam ini kita bisa duduk untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan bisa kita sempurnakan sehingga makin tahu dengan syariat, makin paham dengan nalar syariat dan makin baik amal kita insya-Allah. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara orang yang istiqamah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di akhirat patut untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca hadis Nabi. Di saya hadis yang ke-38, mungkin sebagian 39 dan nomor yang lain, tak ada masalah. Pembahasannya tentang bagaimana menyempurnakan wudhu dengan menyela-nyela air di jari-jari orang yang berwudhu. Wa bihi ilai qal wa an Laqit ibn Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. Akhrajahu al-arba'ah wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famatmid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan melalui jalur sahabat Nabi Laqit bin Sabirah, semoga Allah ridai beliau. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah. Artinya kerjakanlah wudu itu seoptimal, sesempurna, sekomprehensif. Pokoknya anggota wudu itu kalau basuh muka, sesempurna basuh muka. Kalau basuh tangan, sesempurna basuh tangan. Kalau kaki, sesempurna basuh kaki. Sempurnakanlah pelaksanaan semua bagian anggota wudu. Wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari-jari tangan dan kaki ketika berwudu. Wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima, dan tariklah air ke hidung sehingga sampai kepada batas yang terasa dekat depan otak kita ini, kecuali ketika sedang berpuasa. Jadi disuruh kalau basuh badan sempurnakan, kalau menarik air di hidung kemudian dikeluarkan, itu jangan depan saja, tapi sampai batas yang air itu terasa ke otak kita. Sampai ke situ dianjurkan saat kita berwudu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid, kalau engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Jadi di sini ada tambahan, maka berkumur-kumurlah. Artinya hadis ini saling melengkapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan asabi' itu jari-jari, jari tangan dan kaki. 5 tangan kanan, 5 kiri, 5 kaki kanan, 5 kiri. Itu yang normal. Maka ketika berwudu, sudah selesai kita basuh tangan, dianjurkan menyela-nyela jari ini. Kaki selesai kita basuh kaki, di sela-sela jari-jari kaki kita seluruhnya. Itu yang dimaksudkan khallil bainal asabi'. Sela-selalah semua jari saat kita berwudu. Di dalam sebagian riwayat seperti riwayat Imam Ibnu Abbas dikatakan idza tawadda'ta fa khallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Kalau berwudu maka selalah jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu.
Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis ini ditakhrij Imam Tirmizi dan dianggap hasan, juga ditakhrij Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berwudu di sela-selanya jari-jari tangan dan kaki. Maka apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Poin pertama, wajib kalau kita berwudu itu sempurna setiap anggota wudu kita basuh. Kalau muka, mulai dari tempat tumbuh rambut biasa sampai bagian dagu yang nampak saat kita berhadap-hadapan. Kiri kanannya sampai batas tumbuh daging di depan telinga. Itu semua bagian muka itu kita sempurnakan, air memang menempel ke wajah kita. Kalau seandainya digosokkan menempel semua kulit tangan dengan kulit wajah, lebih baik lagi. Kalau seandainya air mengalir sehingga basah, total rata semuanya, juga cukup. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi suruh sempurnakan setiap anggota wudu dalam membasuh dan mengusapnya. Maka kalau kepala, usapannya sempurnakan. Kalau tangan, basuhnya. Kalau kaki, basuhnya. Kalau kumur-kumur, sempurnakan sehingga semua sisa, ampas yang terselip di gigi dan di bagian mulut kita lepas. Hidung sampai batas yang terasa ke bagian kepala kita. Begitu juga anggota-anggota yang lain, sempurnakan semuanya dalam membasuh anggota wudu. Terutama anggota yang wajib. Karena tak sempurna wudu kita, tak dikerjakan rukun sebagaimana semestinya menurut syariat, kecuali mesti sempurna dalam membasuhnya. Maka dari 3 kali kita membasuh muka, yang wajib adalah 1. Yang 1 ini mesti sempurna. Kalau sempurna 3 kali, lebih baik lagi. Tapi paling minimal, sekali di antara 3 tadi mesti sempurna. Karena akan menentukan sah dan tidaknya rukun wudhu kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, turunan dari itu, semua yang menghalang air sampai ke anggota wudhu mesti dibersihkan. Kalau ada di antara kita yang ngecat atau pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kulit kita terhalang oleh air, kalau mau wudhu mesti dibersihkan. Jika bendanya tak menghalang air sampai ke kulit, tidak bersih, tak ada masalah. Ada benda apa? Mungkin tinta, seperti tinta apa istilahnya Pak? Kalau tinta pakai tempat itu, atau tinta pena saat kita nulis tercoret tangan kita, atau tanpa sengaja kena tangan kita oleh ujung tinta pena tadi, tak bisa bersih dengan kita berwudu, atau berapa kali kita gosok tidak langsung bersih, masih ada bekas, tapi tak menghalangi air sampai ke kulit, itu tak mesti dibersihkan. Tapi kalau menghalangi, apalagi perempuan, kalau pakai make up, kalau pakai berbagai alat-alat kecantikan, jika bahannya menghalangi air sampai ke kulit, wudunya tidak sah. Jika tak menghalangi, tak ada masalah. Dari segi sah dan tidak wudu. Dari segi bahan halal dan haramnya itu lain lagi itu. Artinya bahan mereka, lipstiknya, make upnya, apakah dari bahan halal atau tidak, itu lain lagi pengkajian. Kita batas pada jika menghalangi air sampai ke bagian muka, wudunya tidak sah. Bagian kulitnya. Jika menghalangi, kuku itu kan pakai kutek biasanya. Kutek jika menghalangi air, membasuh bagian kuku, bagian semua yang ada di tangannya, maka tidak boleh dipakai atau setiap wudhu bersihkan dulu. Jadi poinnya di situ, bahannya apa? Menghalangi air atau tidak sampai ke kulit. Sehingga mau warna apa saja silahkan. Mau bahannya apa saja silahkan. Tapi jangan sampai menghalangi air sampai ke semua anggota wudhu kita, dari kepala sampai kaki. Kalau mandi wajib, berarti semua badan mesti lepas dari apa saja yang menghalangi air sampai ke kulit kita. Itu Pak. Jadi kalau orang apakah membuat gambar di badan, bertato, pakai make up, pakai berbagai aksesoris, tidak ada masalah.
dari segi wuduknya. Tapi pastikan air tidak terhalang ke anggota wuduk dan air tak terhalang ke anggota mandi wajib saat kita mandi wajib. Tentu bahannya sangat banyak, sangat beragam, tapi kaedah dasarnya adalah jangan sampai air terhalang kepada anggota wudhu setiap organnya. Gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bertanya, pakai ini semacam boleh Ustaz? Tidak ada masalah. Yang penting pasti sampai air ke bagian anggota wudhu kita. Otomatis ini yang mana yang sampai dan tidak, ini kita bertanya kepada ahlinya nanti. Orang yang mengerti. Dari segi bahan, ini benda yang berminyak, ini bahannya plastik, ini tidak berminyak, tidak plastik. Itu orang yang ngerti, itu akan bisa memutuskan sampai air atau tidak. Kalau kita tak bisa memastikan, karena tidak paham. Bahan itu bisa menghalang air atau tidak. Cuma kaedahnya itu. Harus sampai air ke setiap organ yang mesti dibasuh, yang mesti diusap ketika kita berwuduk. Kalau ada yang menghalangi, tidak sah wuduk kita. Tidak sempurna wuduk dan tak sah wuduk. Poin yang kedua. Kata Nabi, khallil bainal asabi'. Asabi' itu alif lamnya menunjukkan bahwa semua jari yang dianjurkan untuk disela. Tak hanya jari tangan. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas tadi, Nabi menyela jari tangan, juga jari kaki. Artinya disela itu jari tangan, jari kaki, kemudian kanan dan kiri. Tak hanya kanan saja, tapi kanan dan kiri. Minimal caranya diginikan, Pak. Sehingga bagian yang mungkin kalau seandainya sekedar kita basuh begini, itu tak terkena bagian yang samping-sampingnya. Dengan kita sela begini, dia akan basah dan rata air sampai kepada bagian anggota wudhu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa wajib air itu di sela-sela ke jari kita. Jika kalau kita membasuh tangan, kemungkinan air tak akan membasahi. Sebabnya anggota wudhu yang wajib. Tapi kalau rasanya sudah pasti, tanpa kita sela-sela, maka ketika kita sela itu sunnah untuk memastikan bahwa semua anggota wudhu sudah terbasuh. Apalagi orang-orang yang gemuk. Yang gemuk otomatis ini agak rapat, Pak. Maka kalau tak sengaja disela, kemungkinan nggak akan semua kulit terbasuh oleh air wudhu kita. Nah, cuma macam-macam kita ini rata-rata bisa lah gitu. Nah, cuma yang obes, yang agak over lah. Nah, memang agak perlu untuk sengaja gini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mazhab Malikiyah justru mengatakan wujubu takhlili asabi'il yadaini wa nadiba takhlili asabi'ir rijlaini. Dalam Malikiyah wajib menyela-nyela jari tangan dan disunahkan jari-jari kaki. Karena li'anna asabi'al yadaini bimanzilati a'dha li syiddati iftiraqiha. Kalau jari tangan katanya itu karena dia jarang-jarang, itu seperti anggota badan biasa sehingga air itu bisa mudah ngalir. Sedangkan kaki saking rapatnya, itu dia seperti satu anggota tubuh. Makanya kaki itu ketika dibasuh kaki, jari-jari itu sudah sekalian dianggap sudah terbasuh. Tapi tangan karena dia jarang-jarang, maka mesti dibasuh di sela-sela. Sebab kalau tidak di sela-sela, khawatir ini anggota tubuh masing-masing anggota ini tak sempurna membasuhnya. Makanya kata mazhab Maliki, mesti setiap tangan disela. Kalau kaki, sunnah saja. Karena kaki itu dianggap satu kesatuan. Kalau tangan nih, karena dia bisa disela-sela, dia ini satu pekerjaan lain bisa dibuat dengan disela-sela itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin dari hadis yang kita baca tadi adalah dianjurkan menyempurnakan, diharuskan menyempurnakan wudhu. Yang kedua, dianjurkan menyela-nyela jari kita saat berwudhu. Kemudian kalau bertanya, bagaimana cara menyela-nyela tangan dan kaki kita? Di antaranya, kalau kaki, ayyukhallila bi khinsiril yadil yusra wa yabda bi asfalil asabi'. Dengan kelingking kiri dan dimulai dari bagian bawah jari. Jadi kalau kaki kita
kita sela-sela dengan jari kelingking. Ini dari bagian bawah dimasukkan, mulai dari jari kelingking kanan sampai berakhir kelingking kiri. Jadi dengan jari kiri kita nih, jari tangan kiri. Fakhtarul yusra li'anna at-takhlil min a'malin nadhafah. Para ulama menganjurkan yang kiri karena ini bagian daripada membersihkan. Maka dianjurkan yang kiri. Sama dengan kita, mohon maaf, buang air besar, lalu membersihkan cebok bahasa kita, dianjurkan tangan kiri. Poin yang ketiga dari hadis ini. Kata Nabi, baligh fil istinsyak. Ketika menarik air ke hidung, maka sempurnakan. Secara redaksional, wajib air itu ditarik ke atas. Menurut sebagian ulama. Karena redaksinya begitu. Menurut jumhur ulama ini sifatnya sunnah saja, tidak wajib. Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Lalu tidak diperbolehkan bagi orang puasa. Kenapa? Khawatir gara-gara yang sunnah ini batal pula puasa. Maka orang puasa enggak dianjurkan menarik sampai batas optimal dalam menarik air di hidung. Itu 3 poin dari hadis yang kita baca tadi.